teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang jaringan kabel dan nirkabel. Apa sih jaringan kabel dan nirkabel itu? Dan apa saja jenis-jenis dari kabel dan nirkabel? Kita pelajari bersama-sama yuk. Nah, teman-teman tadi udah bacakan apa sih jaringan kabel itu? Jaringan kabel atau bisa disebut dengan wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, fungsinya sendiri, kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat, ini contoh diagram dari wired atau jaringan kabel. Kelebihan dari jaringan kabel sendiri yaitu relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan, dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Mudah dalam instalasi, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Nah, kelemahan dari jaringan kabel sendiri yaitu kerapian yang kurang atau nilai estetika karena kabel yang berantakan, jangkauan dan akses ke layanan yang terbatas, susah jika ada perluasan jaringan. Di jaringan kabel ini ada 4 jenis kabel. Jenis kabel yang pertama yaitu kabel koaksial, dihubungi oleh 2 tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutupi bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetika. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Karakteristik kabel koaksial, kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps. Biaya rata-rata per node murah, media dan ukuran konektor medium. Panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 500 meter medium. Jenis kabel yang kedua yaitu UTP. Sepasang kabel yang ditwist atau dilit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasang kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 20 Mbps sampai dengan 100 Mbps tetapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 meter. Jenis kabel yang ketiga yaitu kabel STP. Secara fisik, kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar dimulai dari konstruksi kabel. Shielded mempunyai selubang tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan kabel STP lainnya adalah tidak samanya standar antara perusahaan yang memproduksi dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Jenis kabel yang terakhir yaitu kabel fiber optik. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Fiber optik harganya lebih mahal dibandingkan media lain. Ada beberapa karakteristik kabel fiber optik. Yang pertama, berfrekuensi pada kecepatan tinggi gigabit per detik, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Biaya rata-rata per node cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh gambar jaringan kabel STP, koaksial, dan UTP. Manfaat jaringan kabel yang pertama menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Yang kedua, salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Yang ketiga, memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita membahas tentang jaringan kabel. Sekarang kita bahas jaringan nirkabel ya. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Teknologinya dapat menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Ada
Ada beberapa jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WLAN atau bisa disebut dengan Wireless Local Area Network. Memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Jenis kabel yang kedua yaitu WMAN atau bisa disebut dengan Wireless Metropolitan Area Network, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Jenis jaringan nirkabel yang ketiga yaitu WMAN atau bisa disebut dengan Wireless Wide Area Network, dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari area jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Jenis jaringan nirkabel yang keempat yaitu VPN atau Wireless Personal Area Network. Jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan VPN adalah 10 meter. Kelebihan dari jaringan nirkabel yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan, tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal. Kekurangan dari jaringan nirkabel sendiri yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir jaringan akan mengalami gangguan. Manfaat dari jaringan nirkabel yaitu praktis, konfigurasi yang mudah, perluasan lebih mudah, keamanan, meningkatkan produktivitas. Nah, pembahasan kita sudah selesai nih. Dari pembahasan ini, teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Jika ada pembahasan yang kurang jelas, teman-teman boleh komen.